selamat hari Minggu semua. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua sehat-sehat aja ya. Pada minggu pertama di bulan Agustus ini, kita akan mengangkat tema yang berjudul The Free Servant, yang berarti hamba yang bebas. Kegiatan ibadah kita pada hari ini masih dilangsungkan secara online. Hal ini dikarenakan karena pandemi COVID-19 yang masih belum menurun. Mari kita bersama-sama mendoakan agar pandemi ini dapat cepat berakhir dan kita dapat laksanakan kegiatan ibadah kita secara tatap muka. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran agar kita dapat fokus dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pertama yang berjudul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Pertolongan kita Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan kebaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih juga atas nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah agar kami dapat fokus dalam mengikuti ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Ku Berserah Kepada Allahku. Tiap detik
Jalan di lembut gelap, gembala baik membimbingku tepat. Ku dihantar dan kau gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Selamat hari Minggu remaja yang dikasih Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, pada hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan yang menjadi pelita bagi setiap langkah kami dan suluh bagi setiap jalan kami. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus Tuhan yang ada dan hadir di dalam remaja-Mu satu persatu untuk memampukan kami menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Remaja yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7, hingga ayatnya yang ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Remaja yang dikasih Tuhan, saya akan mengajak untuk menonton sebuah film. Pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah juruan di Cianjur, Jawa Barat, Ridwan Suryana, mendadak viral di media sosial lantaran aksi heroiknya membantu Aibtu Erwin yang terbakar saat mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Aksi heroik Ridwan Suryana mendapat penghargaan dari Polda Jawa Barat. Aibtu Erwin, anggota polisi yang terbakar saat mengamankan unjuk rasa mahasiswa di Cianjur, kondisinya sangat mengenaskan. Sebagian besar tubuhnya mengalami luka bakar. Ia pun terkapar di pinggir jalan di tengah kepanikan warga dan anggota polisi lain yang terpecah konsentrasinya. Di tengah kepanikan ini, muncul Ridwan Suryana, siswa kelas 12 SMK Pasundan Cianjur. Tanpa pikir panjang, Ridwan langsung menolong Aibtu Erwin yang kesakitan. Ia memberi minum korban hingga menggotongnya ke dalam angkot untuk dibawa ke rumah sakit. Aksi heroik remaja ini terekam kamera jurnalis dan warga, lalu viral di media sosial. Melihat aksi heroik Ridwan, Polda Jawa Barat pun memberi penghargaan. Ridwan mengaku aksinya ini spontan karena didorong rasa kemanusiaan. Kebetulan ia sedang istirahat dari tugas kerja lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hebat ya, seorang remaja yang memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Nah, di sini dia peduli terhadap seorang polisi yang melakukan tugas negara. Nah, mari kita lihat apa kata firman Tuhan pada pagi hari ini.
Nah, remaja yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah the free servant. Kita tadi sudah mendengarkan pembacaan Injil Lukas pasalnya yang ke-17, dan kita diajak untuk melihat situasi perbudakan pada zaman dulu. Seperti ini ya gambarannya, orang-orang dengan pakaian khusus, ciri-ciri khusus, dan mereka ini bekerja tanpa batas waktu. Namun mereka menunjukkan kesetiaannya meskipun hanya seorang budak, entah itu budak belian, entah itu budak karena keturunan, dan tentunya tidak nyaman. Kenapa? Karena ini situasi masa lalu, bukan situasi sekarang yang tidak mengenal dunia perbudakan. Jadi dia akan mengabdi pada tuannya seumur hidup. Ada yang diperlakukan seperti ini nih ya, tangannya dirantai dan sebagainya, karena mereka tidak mau budak ini hilang dari rumahnya. Dia tinggal juga dalam rumah khusus hamba, dan dia selalu akan menyediakan keperluan tuannya terlebih dahulu. Kalau di dalam Alkitab tadi yang kita baca, kita juga mendengar bahwa apa yang mereka lakukan di ladang, keluar rumah, setelah itu capek-capek juga tetap melakukan pelayanannya di dalam rumah. Hebat ya, mereka tidak mengeluh sama sekali terhadap pekerjaannya. Nah, kalau tadi seorang yang bernama Ridwan Suryana juga memiliki sesuatu yang baik. Dia memiliki teladan sebagai seorang remaja yang mau menjadi pemimpin, belajar menjadi pemimpin. Dia menolong orang lain tanpa pamrih, padahal dia juga nggak mengenal orang tersebut. Itu sangat luar biasa. Nah, firman Tuhan mendasari dengan Injil Lukas yang mengajak kita untuk melihat bahwa apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah juga dalam tanda kutip seperti hamba, bukan budak ya. Kalau budak ini kan gambaran menindas orang lain, gambaran bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk hidup bebas. Sedangkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita hidup bebas di zaman ini, pada situasi sekarang ini. Nah, firman Tuhan ini ingin mengingatkan, khususnya di ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Benarkah hamba-hamba ini melakukan hal yang tidak berguna? Tentu tidak. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus mereka lakukan. Ketika seorang tuan mempercayakan ladangnya, rumahnya, dan segala hal yang terkait dengan pekerjaan sehari-hari, itu artinya sang tuan ini memberikan kepercayaan. Sang tuan ini adalah gambaran Tuhan Allah. Dan hamba adalah gambaran kita, orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Meskipun masih muda, meskipun masih remaja, jangan salah, kita semua mendapat tugas yang sama, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, menjadi pelayan yang seperti apa? Kita diharapkan menjadi pelayan atau hamba yang rendah hati. Meskipun kita melakukan segala sesuatunya itu adalah memang pekerjaan kita. Tapi kita sanggup untuk mengatakan, ya inilah kami, pelayan-pelayan, kami kan orang-orang yang tidak berguna. Padahal berguna, ya ini berkata kebalikannya. Dalam rangka untuk menegaskan bahwa mereka melakukan pekerjaan itu, ya memang itu pekerjaan mereka. Menjalankan tugas dengan setia, meskipun tidak dapat puji-pujian. Ya, kalau kita sekarang ingin mengatakan bahwa sebenarnya baiknya sih kalau orang bekerja, kalau memang baik ya kita katakan baik, oh ini baik gitu ya, mendukung dan menolong. Tapi di sisi lain, ketika kita memuji, ingat juga, jangan-jangan kita cuma mau puji-pujiannya. Kita lupa bahwa pekerjaan ini harus dilakukan dengan baik, lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Step by step makin baik. Nah, supaya tidak menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, Alkitab justru mengajak kita untuk bagaimana menjadi hamba yang setia, melakukan tugas-tugas panggilannya, meskipun tidak ada orang yang memuji atau mengatakan baik. Ya, jadi kita betul-betul tulus melakukan pekerjaan itu. Dan yang terakhir adalah kesadaran bahwa seorang hamba melakukan apa yang harus dilakukan. Sebagai seorang pelajar, apa tugas remaja? Tentu belajar. Dan apakah kalau belajar itu harus dipaksa? Harus diingatkan? Tidak. Itu adalah seorang budak kalau diingatkan terus, dipaksa terus. Tapi kita adalah orang merdeka. Kita adalah pelayan-pelayan yang merdeka. Hamba-hamba Tuhan yang diajak untuk setia. Dalam arti,
pelajar itu ya memang tugasnya belajar. Bukan karena kita ini takut tidak naik kelas, tidak lulus, ya, bukan hanya itu. Tetapi tugas kita pada saat ini diberi kesempatan belajar, belajarlah sebaik-baiknya. Nah, untuk menjadi remaja yang setia, jadi pelajar yang setia, terus-menerus belajar, bukan berarti kita tidak boleh berteman, berkawan, bertemu dengan yang lain, nonton film. Semua ada waktunya. Termasuk ketika ibadah online, kita tentu memiliki kebebasan di rumah itu lebih bebas daripada waktu di sekolah, bukan? Karena kalau di sekolah istirahat sejenak. Online, sekolah online juga ada istirahatnya, meskipun sejenak. Tapi situasinya tidak seperti dulu. Nah, ini juga sesuatu yang mengubah cara hidup kita. Tapi kita tetap harus tiap belajar ya, jangan kita malas-malasan, meskipun di rumah. Justru karena kita ini hamba yang bebas, pelayan yang bebas, kita tunjukkan bahwa kita memiliki semangat belajar yang baik. Begitu. Tidak harus disuruh-suruh, tidak harus didorong-dorong, tetapi dengan diri kita sendiri, menjadi seorang pemimpin teladan dari diri kita sendiri. Selain itu, kita juga menjadi remaja, ya teman-teman menjadi remaja yang sadar sebagai warga gereja, sekaligus warga negara Republik Indonesia. Kalau tadi Ridwan Suryana bisa menolong, kenapa kita tidak? Kita tentu bisa melakukan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai remaja Tuhan, remaja-remaja juga dibutuhkan loh menjadi MC, pemain musik, dan bisa memberikan usulan-usulan. Yuk kita ibadah yuk, sekali-kali Zoom misalkan ya. Kita ibadah dengan tatap muka yuk, supaya kita lebih dekat satu sama lain. Nah, hal-hal yang selanjutnya supaya kita sebagai warga gereja, tapi juga warga negara Indonesia ini sadar, maka yang pertama adalah kita juga bangga sebagai warga negara Republik Indonesia. Jangan lupa setiap kita memiliki bahasa ibu masing-masing. Jangan malu menggunakan bahasa ibu di rumah atau dimanapun ketika berjumpa dengan kenalan kita. Karena ini bumi Indonesia. Berbanggalah, berbahagialah karena kita terlahir bilingual loh. Kita bisa bahasa Indonesia, kita bisa bahasa ibu. Coba bayangkan kalau teman-teman terlahir di negara yang misalnya basicnya bahasa Inggris, hanya satu menggunakan bahasa Inggris. Mereka tidak mengerti bahasa yang lain. Nah, kita tambahan lagi kan, belajar bahasa Inggris juga. Lalu yang berikutnya adalah kita diajak untuk memahami makanan tradisional dan budaya tradisional. Jangan lupa loh, kita punya baju-baju daerah dari orang tua kita masing-masing, kita juga punya makanan tradisional. Jangan malu untuk makan makanan tradisional. Jangan malu untuk mengatakan kepada seluruh dunia bahwa kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita bukan orang-orang yang hidup di bawah penjajahan. Tidak perlu malu. Tidak perlu juga kita sungkan. Tapi mari kita ajak semua orang untuk mengenal bahasa kita, bahasa ibu kita, makanan tradisional, budaya tradisional, dan itulah yang ingin menggambarkan bagaimana kita ini sebagai warga negara dan juga warga gereja memiliki kesetiaan, setia terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Karena itu, ayo remaja Tuhan, kita tunjukkan, kita bahagia, kita bangga sebagai warga negara Republik Indonesia dan juga warga gereja yang setia dan mau untuk menjadi pelayan yang rendah hati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari remaja kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan bahwa kami hanyalah seorang pelayan Tuhan dan Tuhanlah yang menjadi Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu ajarkanlah kami untuk rendah hati, ajarkanlah kami saling melayani, kami saling menopang dan menjadi teladan di tengah kehidupan kami. Di tengah situasi pandemi ketika kami juga diajak untuk melakukan vaksinasi, ingatkan kami untuk mendukung program ini demi kesehatan dan masa depan kami, sehingga kami boleh berpulih dari pandemi. Kami juga berdoa Tuhan bagi para perawat, dokter, tenaga kesehatan yang ada. Lindungi dan jagalah mereka, beri kesehatan dan kekuatan. Juga keluarganya ya Bapak, karena mereka berjuang untuk menyelamatkan orang lain. Dan bagi kami, ajari kami untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan sebagai pelajar, ingatkan kami untuk belajar dan menjadi pelayan yang baik bagi Tuhan dengan belajar sebaik-baiknya pada saat ini, sehingga kami nantinya boleh mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Dan juga di saat ini
Ketika kami belajar tekun, tentu Tuhan akan memberkati kami. Berkati juga orang tua yang mencari dana dan menghidupi keluarga remaja masing-masing. Berkati juga remaja untuk terus berkarya meskipun terbatas, dan melalui Zoom kami melakukan ibadah ataupun kami melakukan ibadah secara online. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan dengan penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat kita berikan secara langsung, melalui orang tua, atau melalui pastori gereja. Tidak terasa teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu penutup, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Mari teman-teman, kita sama-sama bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Berkatilah agar apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi teman-teman. Dadah. Bila Tuhan hai jiwa